Kan kami dari kelompok Forum Group Discussion 3 MPKT 11 FTUI dengan saya Muhammad Kafarozi. Saya Zara Gaida. Saya Desdesmira. Saya Ezekiel Tamba. Saya Kaisya Jeni Rusdi. Saya Renard Emery. Dan saya Muhammad Faras. Malam ini kami akan mempresentasikan hasil PKM GFT yang sudah kami selesaikan, yakni pemanfaatan sel surya pada mesin rental powerbank. Bisa di next. Pendahuluan ada pendahulunya ada latar belakang, tujuan dan manfaat. Yang kedua ada gagasan. Isinya ada kondisi terkini, solusi yang akan diterapkan pihak-pihak terkait, sangat strategis. Yang ketiga ada kesimpulan, gagasan yang diajikan, teknik yang diimplementasikan, sama prediksi keberhasilan. Berikutnya ada pendahuluan, bisa di next. Latar belakang, terjadinya peningkatan penggunaan smartphone dan perangkat elektronik yang mendukungnya akibat adanya pandemi pada tahun 2020 silam, yang mana peningkatan terus terjadi hingga saat ini. Di tahun 2023, di saat masa pandemi telah berakhir, masyarakat dari semua kalangan sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Diikuti dengan penggunaan smartphone sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Kini, smartphone selalu digunakan dalam jangka waktu yang lama saat berada di luar rumah untuk beraktivitas, sehingga banyak ditemui permasalahan habisnya daya baterai ponsel. Masalah ini tentunya juga dapat menghambat produktivitas, sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dan juga latar belakang yang kedua mengenai pemanasan global yang semakin meningkat membuat perlunya pengalihan penggunaan energi konvensional yang energi fosil menjadi energi bersih. Jadi bisa di Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukannya PKM ini adalah untuk mengurangi tingkat polutan di udara dengan menggunakan listrik berasal dari energi bersih dan terbarukan. Kemudian meningkatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang berjangka panjang atau current electricity. Yang ketiga adalah meyakinkan masyarakat bahwa proyeksi penggunaan energi masa depan akan mengedepankan energi bersih. Untuk manfaatnya adalah dapat diterapkannya produk ini solusi dari meningkatnya tingkat polutan di udara. Kemudian juga untuk menyediakan solusi bagi orang yang mempunyai masalah dengan daya baterai ponselnya. Selanjutnya untuk kondisi terkini, rencana peralihan pemakaian sumber energi konvensional menuju sumber energi yang ramah lingkungan ini menjadi topik yang sering dibincangkan. Dari berbagai opsi sumber energi menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan pada era saat ini. Pada akhir tahun 2021, sel surya fotovoltaik menghasilkan sekitar 5% dari total pasokan listrik di seluruh dunia. Dan pada masa yang akan datang, pasar tenaga surya global diperkirakan akan tumbuh hingga mencapai 373,80 miliar pada tahun 2029 nanti. Penggunaan panel surya sedang meningkat di seluruh dunia, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai masa depan dengan penggunaan energi bersih secara berkelanjutan. China, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi negara-negara yang sudah memanfaatkan penghasil tenaga surya dalam jumlah yang besar. Pasar tenaga surya global diproyeksikan akan terus tumbuh di masa depan dan tenaga surya akan banyak digunakan sebagai sumber energi listrik bersih. Selanjutnya mengenai solusi apa aja sih yang kita terapkan pada PKM ini. Jadi solusi yang kami terapkan yaitu mesin rental powerbank yang berbasis dari tenaga surya.
Sunvolt, spesifikasi tiap stasiun. Sumber energi matahari dan menggunakan panel surya. Tempatnya di kawasan Fakultas Teknik sesuai dengan analisis jalur dan kerambatan para mahasiswa dan warga di Fakultas Teknik. 20 power bank dan dilengkapi oleh seluruh tipe kabel seperti Type-C, micro USB, dan iPhone. Touchscreen system, solar panel, slot power bank, serta availability. Fitur-fitur untuk panduan penyewaan dan pengembalian peraturan serta denda penyewaan, kondisi power bank sebelum dan sesudah pemakaian, dan quality control. Mendaftarkan diri pada mesin Sunvolt menggunakan akun SIAK UI. Input username dan password SIAK sehingga tertera jelas identitas pengguna untuk sistem pendataan. Penyewa memiliki limitasi waktu, yaitu hanya 12 jam waktu kerja. Sistem pembayaran akan tersedia setelah pengembalian. Total pembayaran akan dihitung sesuai daya yang terpakai dan akan tertera metode pembayaran secara cashless. Keterlambatan, kehilangan, serta kerusakan akan dikenai denda sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bisa di next. Nah, selanjutnya untuk topik yang terkait, kita itu melibatkan beberapa pihak yang terkait untuk merealisasikan gagasan yang udah kita sebutin tadi. Itu yang pertama, kita ada dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, terus juga Universitas Indonesia pastinya juga pasti terlibat dengan PKM GFT kami, terus yang ketiga yaitu mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, untuk langkah strategisnya sendiri bisa dimulai dari penelitian, perizinan, pembuatan, kemudian lalu pendiskusian lokasi, yang terakhir presentasi. Oke, jadi kesimpulan yang kita terapin itu, yang pertama gagasan yang diajukan. Dari gagasan yang diajukan, pemanfaat sel surya pada mesin rental power bank sebagai suplai energi untuk kebutuhan gadget adalah solusi yang inovatif. Nah, karena melalui penggunaan mesin rental power bank ini, pengguna gadget dapat lebih mudah untuk mengisi ulang baterai karena di tempat umum atau lokasi yang tersedia ada tempat ulang daya baterainya. Terus pemanfaat sel surya pada mesin rental power bank juga memberikan manfaat lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu juga dalam jangka panjang, penggunaan sel surya dapat mengurangi biaya operasional dengan menghemat energi konvensional dan biaya perawatan yang rendah dari panel surya. Terus teknik yang diimplementasikan itu, Sunvolt membutuhkan dukungan dari beberapa faktor-faktor penting. Penelitian yang berkelanjutan akan memperbaiki teknologi panel surya agar lebih efisien dan hemat biaya, serta memperkuat daya saing Sunvolt dalam memenuhi kebutuhan energi gadget. Komitmen antara Universitas Indonesia dan pihak pengaju gagasan akan mendukung pengembangan Sunvolt melalui kolaborasi aktif dalam riset, pengujian, dan pembaruan teknologi ini. Kerjasama dengan Kementerian ESDM akan memperkuat regulasi yang mendukung penggunaan energi surya serta memberikan dukungan kebijakan, insentif, dan investasi dalam pengembangan Sunvolt. Dengan demikian, penggunaan Sunvolt dapat terintegrasi dalam infrastruktur energi nasional yang lebih luas. Terus untuk kesimpulan prediksi keberhasilannya itu, kami percaya bahwa dengan mengakumulasi 20 slot Sunvolt di setiap mesin yang tersebar di sekitar 10 titik lokasi, potensi penggunaan sumber energi bersih dapat dioptimalkan hingga 60% setiap harinya. Jika pengguna Sunvolt beralih dari pengisian daya baterai menggunakan sumber listrik konvensional ke penggunaan Sunvolt. Kami juga yakin bahwa melalui pemanfaat energi matahari dapat diandalkan akan berhasil mengatasi tantangan dan penyediaan energi bersih. Dengan adanya pemindahan penggunaan energi dari sumber listrik ke konvensional ke Sunvolt, kami berharap dapat mendorong perubahan perilaku pengguna dan mengadopsi energi bersih dalam jangka panjang. Ini akan memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang terbatas dan merusak lingkungan. Dengan pemanfaat Sunvolt, kami optimis bahwa masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan dapat tercapai. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun PKM GFT kami pada kali ini. Bisa di next.
dari kami sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.